Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan yang lalu, pada video pembelajaran yang telah lalu, sudah dibahas tentang jarak antar bidang ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sudut yang terbentuk antara dua bidang jika saling berpotongan. Oke, kita akan gambarkan kubik ya, sel kubik, sel satuan kubik yang kali ini saya contohkan misalnya sipil kubik. Nah, jika kita gambarkan bidang 110, pada sel satuan ini, maka kita bisa gambarkan, misalkan kita ambil titik pusatnya ini, ke atas adalah A ya, ke sini itu B, ke kiri adalah C. Nah, berarti 110 itu bisa kita gambarkan, yaitu yang saya kasih warna merah misalnya. Ya. A-nya 1, B-nya 1. Nah, kemudian kita tarik garis sejajar ke sana. A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0 kan? Maka ini dia bidangnya ini. Diagonal ruang ya. Diagonal ruang. Nah, kemudian bila kita tanyakan di sini, bila ditanyakan berapakah sudut yang dibentuk adalah antara bidang 110 dengan bidang misalnya 001 ya, misalnya bidang 001, bidang 001. Coba bidang 001 mana ini? Bidang 001. Bidang 001 berarti kan 0 0 001 ya, berarti di sini bidangnya yang sisi sebelah, saya kasih warna hijau. Oke, sisi sebelah kiri ini ya. Nah, itu. Oke. Berapakah sudut yang dibentuk oleh kedua bidang tersebut? Jadi, kita akan cari, pertama, kita akan lihat bahwa bidang ini ya berpotongan jika kita lihat ini ya, misalnya ini sebagai warna hijau ini sebagai alas. Kita jadikan warna hijau ini sebagai alas. Nah, maka yang warna merah itu bidangnya tegak lurus ya. Bidangnya tegak lurus alas tersebut. Begitu. Nah, oke ya. Bisa dibayangkan. Oke, ini pemahaman 3 dimensinya perlu
perlu dibuka kembali ya, pelajaran 3 dimensi. Nah, ini adalah bidangnya jika kita hanya kita pandang bidang 110 dan 001. Yang merah ini 110 ya, yang hijau 001. Nah, sudut yang dibentuk pasti 90 derajat karena dia berpotongan ya, berpotongan tegak lurus ya. Ini jadi tegak lurus. Dia ada garis ini dengan garis ini itu tegak lurus ya. Itulah sudut yang dibentuk. Jadi membentuk sudut 90 derajat. Oke, bidang 110 dan 001 membentuk sudut 90 derajat. Bagaimana dengan bidang 110 dengan bidang yang ini misalnya? Saya gambar yang kuning, yang alas ini. Nah, yang alas sebelah sini. Oke. Perhatikan yang alas yang ini. Berarti kalau disuruh sebutkan bidang berapa ini? Berarti bidang min 1, 00 ya. Bidang min 1, 00. Yang kuning itu bidang min 1, 00. Karena titik pusatnya ada di sini, berada pada bidang, maka kita geser ke atas ya. Geser ke atas sehingga A-nya arahnya bukan ke atas lagi, tapi ke bawah. Berarti min 1. Yang lain tidak berpotongan, berarti 00. Berarti min 1, 00. Oke, yang kuning itu bidang min 1, 00. Berapa sudutnya? Maka kita gambarkan. Jika bidang itu dilihat dari sisi ini, maka kita gambarkan di yang kuning ini, garis ini. Yang kuning ya. Ini yang kuning. Kemudian yang merah adalah yang ini. Ini yang merah. Yang merah miring begini. Nah, kalau dilihat dari sisi kanan, kita diputar dan kita lihat sisi kanan ini seperti ini ya. Nah, sudutnya ini. Berarti sudut yang ditanyakan adalah ini. Mudah ya, sudut yang ditanyakan ini berarti kan di sini ada garis tegak lurus. Nah, gitu ya. Kemudian panjang dari sini ke sini A, panjang dari sini ke sini adalah A akar 2 ya. Sehingga kita bisa cari sudut ini. Misalnya ini kita simbolkan alfa atau theta. Cos theta sama dengan A per A akar 2. Sama dengan setengah akar 2. Cos berapa yang setengah akar 2? Cos 45. Nah, itu ya. Jadi sudut antara bidang 110 dan bidang min 100 adalah sudutnya 5. Tapi kalau 110 dan 001 sudutnya tadi berapa? 90 derajat. Begitu juga kita bisa cari bidang-bidang yang lain ya. Syaratnya adalah kedua bidang itu harus berpotongan. Kalau kedua bidang sejajar maka dicari jaraknya ya dengan menggunakan rumus yang lalu. Nah, bagaimana jika Anda mengalami suatu kesalahan dalam menggambar, maka menentukan sudutnya juga akan salah. Ya. Terus ada pertanyaan, kenapa kok ada yang kuning ini kuning, ini merah, sudutnya yang ini? Ya, sudutnya yang ini ya. Karena sudutnya adalah, sudut itu adalah perpotongan antara bidang satu dengan bidang yang lain. Diambil yang terkecil, tapi berarti bukan yang ini ya. Jadi ini yang terkecil kan ini, bukan dari sini ke sini. Nah, bukan dari sini ke sini. Tapi yang dari sini ke sini. Juga bukan ini. Ini bukan. Karena kalau ini berarti perpotongan bidang yang ini dengan yang ini. Walaupun sama nilainya. Cuma
yang diambil adalah perputaran antara bidang satu dengan bidang yang lainnya. Yang sudut terkecil yang dibentuk itulah sudutnya. Nah, kemudian bagaimana jika tidak bisa menggambarnya? Maka kita menggunakan rumus vektor, ya. Rumus vektor, masih ingat? Rumus vektor adalah ada dua buah vektor A dan B. Kita perkalikan dengan perkalian dot, ya. A dot B sama dengan panjang A panjang B cos theta. Dengan theta adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Ya, theta adalah sudut antara A dan B. Nah, dengan rumus ini kita bisa gunakan, kita bisa membuktikan ini benar atau tidak. Nah, vektor A di sini kita ganti dengan arah bidang. Arah bidang A, ya. Arah bidang A, yang B berarti arah bidang B yang kita cari. Kan ada dua bidang, berarti arah bidang B. Nah, apa itu arah bidang? Arah bidang adalah begini. Jika kita gambarkan sebuah kubus atau kubik, kemudian ditanya, gambarkan bidang 100, 100, gambarkan bidang 100. Ini tentukan A-nya ke sana, B-nya ke atas misalnya, C-nya ke sana, berarti 100 di sini ya. Nah, bidangnya adalah bidang yang ini. Arahnya, arah bidang ini adalah ke kanan, tegak lurus ya. Ke kanan tegak lurus arahnya. Ini arahnya. Arah bidang itu adalah ke kanan tegak lurus dengan bidang. Berarti kalau bidang yang sebelah kiri atau bidang yang sebelah kiri ini, sisi sebelah kiri, maka arahnya adalah ke sana. Tegak lurus juga. Nah, arah ini diwakili oleh vektor. Karena arah bidang 100, maka arahnya simbolnya begini. Nah, simbolnya kurung siku, kurung apa ini? Bukan kurung sikunya. Begini terus 100. Oke. Jadi bidang 100, bidang 100 ini punya arah. Ya. Punya arah yaitu 100, tapi tanda kurungnya adalah begini ya. Arahnya 100. Berarti bidang 111 punya arah yaitu 111. Bidang 110 punya arah 110. Tinggal ganti tanda ininya. Tanda. Kalau ini simbol bidang, kalau ini simbol arahnya ya. Nah, itu. Nah, kita akan gunakan ini arah bidang ini untuk menentukan berapa sudut antara keduanya. Kita kembali lagi ke soal yang di sini. 110 dan 001 sudutnya adalah 90. Kita buktikan ya di sini. Berarti bidang A-nya, berarti yang di sini di rumus ini, bidang A adalah 110. Maka arahnya adalah 110. Inilah sebagai vektornya ya, vektornya 110. Kemudian bidang B adalah 001. Maka arahnya adalah 001. Masukkan rumus ini. A dot B. Berarti kan ini sebagai vektor ya. Ini sebagai vektor. Kita perlakukan ini arah ini sebagai vektor. Berarti
A dot B itu 110 dot 001 sama dengan panjang 110 dikali panjang 001 cos theta. Oke. Ini perkalian dot adalah 1 kali 00 ditambah 1 kali 00 ditambah 0 kali 1 0 ya. Ini hasil perkalian dotnya ya. Sama dengan saya tulis di tempat yang lain supaya lebih jelas ya. Hasil yang ini, hasil perkalian dotnya adalah 1 kali 0 ditambah 1 kali 0 ditambah 0 kali 1 ya. Sama dengan hasil perkalian menentukan panjang vektor kan gini. 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ya. Dikali akar dari yang ini 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya, dikali cos theta. Yang kita cari tetanya. Jadi 0, ini kan 0 sama dengan 1 tambah 1 tambah 0 akar 2 dikali akar 1 cos theta ya. Jadi 0 sama dengan cos theta. Cos berapa yang 0? Ya, cos berapa yang 0? Berarti cos 90 derajat. Jadi theta sama dengan 90 ya. Oke. Jadi sudut antara bidang 110 dan bidang 001 adalah 90 derajat. Ini tanpa menggambar menggunakan analisis vektor kita bisa menentukan sudutnya. Atau kalau kesulitan dengan analisis vektor, kalian harus bisa menggambarnya. Oke, satu lagi yaitu contoh yang ini antara bidang 110 dan min 100. Oke. Satu lagi ya, antara bidang 110 dan bidang min 100. Oke, berarti kan 110 dot min 100 ya sama dengan panjang dari 110 dikali panjang dari min 100 cos theta. Oke. Ini benar ya, bidangnya yaitu 110 dan min 100. Nah, kita akan buktikan apakah 45 derajat. Nah, sekarang 1 kali 1. 1 kali 00. Berarti ini 1 ya. Sama dengan akar 2 kali akar 1 cos theta. Cos theta sama dengan 1 per akar 2. Sehingga diperoleh cos theta adalah cos 45. Jadi theta sama dengan 45 derajat. Ini 1 per akar 2 itu kan sama dengan setengah akar 2 ya. Jadi oke. Ini sama ini cocok ya, analisis vektor cocok untuk mengerjakan sudut antara dua bidang selain dengan menggambarkannya. Jadi silahkan dipilih dengan cara menggambarkan atau dengan analisis vektor, kalian bisa gunakan semuanya ya. Oke, ini tentang bidang, arah bidang, dan sudut antar bidang, jarak antar bidang sudah ya.
Mungkin kita akan lanjutkan ke parameter kisi tentang kristal itu ya di video selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.